Shalom, puji nama Tuhan. Saya menyapa opa oma yang saat ini sedang ada di rumah, yang sedang stay at home. Bersyukur kepada Tuhan Yesus di tengah-tengah pandemi seperti ini, kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kesehatan dan pemeliharaan yang Tuhan berikan. Pada siang hari ini, bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah perdana Pioner Online. Kita akan sama-sama mencari wajah Tuhan, kita akan sama-sama menikmati hadirat Tuhan pada siang hari ini. Sebelumnya kita akan satukan hati, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat semua kebaikan, kasih setia Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Sampai pada hari ini kami ada, sebagaimana kami ada, semua karena Tuhan, semua karena penyertaan dan kebaikan Tuhan yang selalu dilimpah-limpahkan di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau Allah yang senantiasa menyertai di dalam setiap kehidupan kami, setiap kehidupan opa dan oma. Kami percaya Tuhan, setiap kebaikan itu akan terus Engkau lanjutkan di sepanjang umur hidup kami. Saatnya Bapa, kami akan bersatu hati, kami akan masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mencengkeram setiap kami. Kami ingin menyenangkan hati-Mu melalui pujian kami, melalui penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Saya haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hati kami tak tahan, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun
kerinduan Engkau Tuhan. Kami mau menikmati hadirat seperti rusa yang haus akan sungai. Demikian jiwa kami senantiasa merindu-rindukan Engkau Tuhan. Jamah setiap kami, jamah setiap pribadi. Setiap kerinduan kami, Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur senantiasa. Ya Rabbah, terima kasih. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekaplah kasih-Mu. Mari dengan lembut katakan, tinggal dalam indahnya dekaplah kasih-Mu. Kami mau tinggal dekat, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Shalom, Oma Opa yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Tuhan memberkati hari ini. Apa kabarnya buat Oma Opa? Tuhan Yesus memberkati. Tuhan sangat baik buat hidup kita. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan hari ini bersama-sama. Kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yeremia 17 ayat yang ke-7. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Oma Opa yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara mengenai orang yang mengandalkan Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan yang diberkati. Hari ini saya mau bercerita bagaimana keinginan kita dulu waktu kita masih muda, kita ingin hidup pada masa tua adalah masa yang diberkati oleh Tuhan. Jadi saya percaya keinginan setiap orang mengumpulkan sesuatu yang bisa dimanfaatkan di masa tuanya.
Saya tidak berbicara bagaimana kita mengumpulkan harta. Banyak ahli-ahli yang sudah lebih paham. Tetapi saya sebagai hamba Tuhan mau berbicara bagaimana kita menyiapkan generasi muda di bawah kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Kita lihat satu kebenaran yang ada seorang hamba Tuhan dari Amerika yang namanya Billy Graham. Billy Graham adalah seorang hamba Tuhan yang sudah beriman kepada Kristus ketika berusia 16 tahun. Orang tuanya sudah setia mengiring kepada Tuhan. Dan Billy Graham yang masih muda ini waktu itu 16 tahun, dia sudah beriman kepada Kristus. Masing-masing bertumbuh dalam keluarga yang percaya kepada Yesus. Setelah menikah, Billy meneruskan warisan iman untuk membimbing anak-anaknya, untuk takut akan Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan sepenuh waktu. Tidak harus jadi hamba Tuhan. Tentunya warisan iman ini yang kita tinggalkan buat generasi muda kita. Adakah sesuatu yang patut dicontoh untuk anak-anak muda kita, cucu kita? Bahkan apa yang menjadi warisan kita ketika kita akan meninggalkan dunia ini? Kita mewariskan warisan iman, warisan takut akan Tuhan, warisan sesuatu yang mengandalkan Tuhan. Dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 dikatakan adalah mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang diberkati, bukan mengandalkan manusia. Dulu ketika kami bekerja, waktu masih muda, kami mempunyai hubungan dengan seorang penguasa. Dulu ketika kami masih kuat, kami memimpin sebuah perusahaan. Dulu ketika saya masih muda, saya menjadi seorang olahragawan yang luar biasa, yang terkenal mungkin. Sesuatu yang kita wariskan ketika kita sudah tua adalah warisan iman. Saya bersyukur kepada Tuhan, saya mempunyai orang tua yang takut akan Tuhan, mewariskan sesuatu yang baik buat hidup saya. Baik orang tua saya, baik mertua saya. Orang tua saya adalah seorang pedagang, seorang pengusaha. Dalam hidupnya mereka mengutamakan integritas dalam berdagang, kejujuran. Misalnya ketika dia menjual beras 5 kilo, beras yang dijual tetap 5 kilo. Tidak dikurang 1 on pun. Ketika bicara sesuatu yang baik, misalnya ketika ada atau tidak ada, diajarkan kita integritas untuk bicara jujur, untuk bicara apa adanya, sehingga dijauhkan Tuhan dari kepura-puraan. Ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, diajar pula hidup dalam kesederhanaan. Kalau ada makanan pagi apapun, mau telur diceplok sama nasi kita makan. Mau apapun kita diajar kesederhanaan, kejujuran. Dari mertua saya diajarkan kehidupan yang baik. Bagaimana saya melihat mertua saya berdoa jam 12 malam, jam 2 pagi, tekun membaca firman Tuhan. Ini adalah suatu warisan yang luar biasa, melebihi emas permata dan apapun. Saya percaya ketika orang tua, mertua saya mewariskan iman yang luar biasa. Oh haleluya. Saya melihat sendiri bagaimana tekun berdoa. Bagaimana susah payahnya dalam keadaan kantuknya tetap berdoa. Dan saya melihat pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Ada contoh dalam Alkitab yang kita mau baca siang hari ini. Adalah seorang anak muda yang kebetulan namanya sama dengan saya, Timotius. Dan ia adalah orang muda yang dididik oleh Paulus meneruskan tradisi imannya. Ternyata siapakah Timotius ini? Dia mempunyai nenek yang takut akan Tuhan dan orang tua yang takut akan Tuhan. Neneknya Lois dan ibunya Oinike yang
Artinya ini sudah tradisi keturunan-keturunan ilahi yang takut akan Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Sehingga orang muda ini jalan hidupnya tidak akan jauh dari rel yang sudah ditentukan oleh firman Allah. Jadi menurut saya adalah bagaimana kita sebagai oma opa memberikan keteladanan. Kita bisa menyuruh mereka, ayo nak, cucuku, ayo rajin berdoa, ayo rajin baca Alkitab, ayo rajin ibadah ke gereja. Sehingga mereka adalah orang-orang muda yang diberkati oleh Tuhan. Orang-orang muda yang takut akan Tuhan, menjauhi larangannya, taat akan perintahnya firman Tuhan, dan berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Hari-hari ini, mungkin dalam masa pandemi ini, kita banyak berkumpul dengan keluarga kita. Firman Allah berkata, baik atau tidak baik waktunya, baik waktu berdiri, baik waktu duduk, baik waktu berjalan, perkatakanlah firman Allah. Daripada duduk ngobrol yang enggak-enggak, daripada duduk ngobrol membicarakan orang lain, membicarakan kejelekan tetangga, membicarakan kejelekan orang lain. Mari kita duduk, berdiri, berjalan, berbicara mengenai kebenaran firman Allah. Karena hal-hal itulah yang disebutkan di Alkitab. Kita mendidik orang-orang muda sehingga mereka produknya tidak akan jauh dari kebenaran firman Allah. Kalau kita tidak pernah memperkatakan, kalau kita tidak pernah duduk semeja dengan mereka memperkatakan dan mengingatkan orang-orang muda. Bagaimana orang-orang muda sekarang? Mereka akan lepas dan liar. Tetapi ketika ada oma, ada opa yang berdoa untuk anak cucu, yang berdoa mendorong selalu orang-orang muda, sehingga mereka jalannya diberkati oleh Tuhan. Tadi dikatakan di Yeremia 17 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Menaruh harapannya bukan kepada hal-hal duniawi. Bisa emaskah, bisa uangkah, bisa perusahaankah, bisa pabrikkah, bisa apapun. Orang-orang muda yang diberkati oleh Tuhan, struggle akan tetap naik dan bukan turun. Ketika kita mewariskan warisan iman kepada mereka. Sesuatu yang sangat membanggakan. Ketika kita mendidik orang-orang muda yang hidupnya benar-benar seturut dengan kehendak Allah. Hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dijauhkan dari Tuhan hal-hal yang buruk. Misalnya narkotika, misalnya pencurian, misalnya perzinahan dan sebagainya. Sehingga mereka menjadi orang-orang muda yang menjadi suri teladan. Di mana anak cucu kita bisa menjadi terang Allah, terang sekinah Allah. Bisa menerangi dunia yang gelap ini. Dunia sekitarnya yang mungkin gelap. Sehingga mereka menjadi berkat di mana-mana. Saya percaya ketika generasi yang sebelum-sebelumnya meletakkan dasar-dasar iman yang kuat, maka generasi muda kita adalah generasi muda yang tangguh dan diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan menjadi berkat hari ini. Haleluya. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami percaya ketika kami memberikan pengetahuan, ketika kami membicarakan kebenaran firman, ketika kami mendorong anak-anak muda kami, generasi-generasi di bawah kami untuk takut akan Engkau, setia kepada Engkau, setia melayani Engkau, maka generasi muda yang di bawah kami adalah generasi yang diberkati oleh Tuhan. Sesuai janji-Mu dalam kebenaran firman-Mu, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan, generasi muda kami yang kami warisi iman kami, menjadi iman yang bertumbuh lebat untuk hormat kemuliaan bagi Engkau. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ayo Opa Oma, sekarang kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat Tuhan.
Opa Oma yang saya kasihi, sekarang terima, bawa dan nikmatilah berkat-berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, kita pasti diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa Opa Oma, minggu depan jam 2 siang kita ketemu lagi dalam ibadah lansia atau pioner online. Tuhan Yesus memberkati.